Ya, selamat siang pemirsa YouTube channel Thompson Sirus dari daerah Pekanbaru ya. Dari daerah Pekanbaru, Minas Riau, YouTube channel Thompson Sirus memberikan informasi tentang jalan tol Pekdum Pekanbaru Dumai. Saat ini laporan saya mulai dari kilometer 34. Ya, sejak Presiden Jokowi meresmikan tol Pekanbaru Dumai, inilah kondisi terkini tanggal 3 Februari 2021. Sepi dan di kedua arah ya, sepi. Kita mau melihat seperti apa kondisi tol Pekanbaru menuju Dumai. Sebagai informasi bagi pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, tol Pekanbaru Dumai ini kalau tidak salah sepanjang 132 km, menghubungkan beberapa kota, diantaranya dari kota Pekanbaru menuju kota Dumai. Nanti di pertengahan ada kota Duri, masih di Riau. Jalan tol Pekanbaru Dumai ini dikelilingi oleh perkebunan kelapa sawit, dan juga di samping kiri kanan ini banyak perkebunan kelapa sawit maupun perkebunan eukaliptus tadi di belakang. Di sekitar Minas ada Caltex juga ya, Caltex. Tol Pekanbaru Dumai akan menghemat waktu sekitar 5-6 jam dari perjalanan biasa. Kalau dari Pekanbaru menuju Dumai, jalan biasa mungkin habis sekitar 7 hingga 8 jam dengan kondisi normal ya. Kalau macet lain lagi, bisa lebih dari situ. Tol Pekanbaru Dumai itu bisa dicapai 132 km itu dengan kecepatan rata-rata 100 km, itu sekitar 1 jam 20 menit ya. Ya pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, bila kita melihat dari kegunaan tol Pekanbaru Dumai ini sangat banyak membantu, karena di sepanjang jalan lintas Sumatera dari daerah Pekanbaru menuju arah timur, itu menuju arah timur Sumatera, baik itu nanti menuju Sumatera Utara maupun daerah Aceh, itu banyak dilintasi oleh truk-truk yang besar-besar ya. Dengan adanya jalan tol dari Pekanbaru Dumai ini, itu banyak bisa menghemat perjalanan daripada pergerakan logistik, baik itu supir truk maupun nanti supir-supir barang yang lain ya. Untuk diketahui, di Dumai itu ada pelabuhan, terutama pelabuhan minyak dan kelapa sawit. Di sana itu pelabuhan tanker untuk memindahkan minyak mentah dari daerah Riau menuju pabrik-pabrik di daerah Jawa sana. Selain itu CPO ya, CPO crude palm oil itu diekspor melalui pelabuhan Dumai juga. Jadi biasanya tangki-tangki itu melalui jalan-jalan lintas Sumatera bagian timur itu sangat padat dengan truk-truk tangki yang gede-gede, mulai dari 24 ton hingga 32.000 liter. Dengan jalan tol ini jadi pilihan yang baik bagi para pengemudi, baik itu yang melintas antar Provinsi Riau maupun antar lintas Sumatera, mulai dari Riau menuju nanti arah ke Banda Aceh. Jadi kalau kita nanti pemirsa YouTube channel Thompson Sirus perhatikan, di gambar itu terlihat nanti semua perkebunan kelapa sawit. Nah,
Di sebelah kiri dan kanan kita saat ini ke perkebunan kelapa sawit yang baru diremajakan. Ini usia sekitar berapa ini? 1 tahun deh. Jadi 2 tahun itu. Nah, itu sekitar 2 tahun usianya. Nah, yang di depan inilah yang harus diremajakan, sudah tua dan kurang produktif. Nah, itu yang sebelah kiri. Untuk diketahui, daerah Riau ini sangat luas, didominasi oleh perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet, dan pertambangan minyak mentah. Pendapatan asli daerah Provinsi Riau salah satu yang terbaik, yang terkaya di Indonesia. Tetapi kalau diperhatikan dari segi rata-rata penduduknya, kalau penghasilan rata-rata penduduknya masih tergolong pendapatan rendah dibanding provinsi-provinsi yang lainnya. Padahal pendapatan asli daerah itu sangat tinggi karena di sini sumber daya alamnya sangat-sangat besar. Ini hampir mirip dengan Kalimantan Timur ya. Kalimantan Timur minyak dan sawit itu berlimpah ruah. Ya, sebagai informasi seperti yang pas kita lalui ini adalah yang konstruksi jembatan ya. Jadi ini konstruksi jembatan. Pemirsa YouTube channel Thompson Sirus yang sering bepergian ke daerah Sumatera, di sekitar Minas. Sekitar Minas itu daerahnya berbukit-bukit, jalan pun berkelok-kelok dan naik turun. Nah, untuk mengatasi agar jalan tol bisa lebih rata, nah, terkadang konstruksi dari jalan tol yang dirancang di jalan tol Pekanbaru Dumai itu ada sebagian yang model jembatan ya. Ya, dengan adanya jalan tol Pekanbaru Dumai ini sangat banyak bisa menghemat waktu bagi para pengendara, baik itu yang dari Dumai menuju kota Pekanbaru atau sebaliknya dari Pekanbaru menuju arah Dumai. Demikian juga kalau melintas antar daerah. Kalau kita dari daerah Jawa menuju arah Medan dan Banda Aceh misalnya, itu sangat-sangat banyak menghemat waktu dari yang sebelumnya. Presiden Jokowi memang menargetkan sampai 2024 jalan tol lintas Sumatera mulai dari Banda Aceh hingga ke Lampung itu tersambung. Tetapi melihat krisis ekonomi karena COVID-19, saya yakin beberapa ruas itu tidak akan tercapai, terutama yang tidak prioritas seperti dari Jambi menuju Pekanbaru. Yang diprioritaskan nanti mungkin antara yang kota-kota yang sudah padat dari Pekanbaru menuju arah Belilas, Pelalawan. Nah, itu yang diapakan nanti diprioritaskan. Selebihnya nanti diprioritaskan yang dari antara Medan menuju daerah kawasan strategis pariwisata nasional Danau Toba. Selain itu nanti yang diprioritaskan adalah dari kota Padang menuju arah kota Pekanbaru. Jadi menghubungkan kedua kota ini itu salah satu prioritas Presiden Jokowi untuk sesegera mungkin membangun dan menyelesaikan jalan tol. Yang terbaru, Presiden Jokowi sudah meresmikan tol dari daerah Kayu Agung menuju arah Palembang. Jadi Lampung sudah semua tersambung, mulai dari pelabuhan Bakauheni hingga melewati kota Palembang itu sudah tersambung ya.
sekitar mendekati lebih dari 400 km sudah selesai di daerah timur Sumatera. Yang jadi target berikutnya adalah dari antara Kuala Tanjung ya, kawasan industri juga itu sekarang. Kuala Tanjung menuju arah Tebing, lalu dari Tebing nanti menuju arah Siantar, dan dari Siantar menuju Danau Toba. Ya, para pemirsa YouTube channel Thomson Sirus, seperti diketahui Presiden Jokowi itu akan memerintah hingga pada tahun 2024. Jika pembangunan itu tidak selesai hingga tahun 2024, mudah-mudahan nanti terpilih lagi yang bisa meneruskan, sehingga Sumatera mulai dari Banda Aceh hingga ke ujung Lampung itu benar-benar tersambung jalan tol. Bila kita memperhatikan sesudah beroperasi beberapa ruas tol di daerah Sumatera ini, banyak pertumbuhan ekonomi yang muncul di daerah Sumatera, seperti kawasan-kawasan industri yang baru ya. Sebagai informasi tambahan, Kota Dumai adalah juga kota industri. Di sana banyak industri-industri, terutama yang berbasis dari kelapa sawit ya. Jadi di sana juga ada oleh chemical, tapi yang paling banyak itu adalah tangki-tangki penampungan CPO, tangki-tangki penampungan minyak mentah, tangki-tangki penampungan solar dan segala macam yang berhubungan dengan BBM. Di sana sangat banyak. Itu Kota Dumai. Kalau Kota Pekanbaru itu jelas-jelas itu kota jasa. Di sana ada Caltex juga di Pekanbaru. Ya, pemirsa YouTube channel Thomson Sirus, kita berada di kilometer 53 ya. Nah, masih dipenuhi kiri kanan kelapa sawit. Jadi kalau sepanjang tol Sumatera itu nanti akan dihiasi kelapa sawit dan karet, silih berganti. Karena Sumatera memang pusatnya kelapa sawit dan karet. Untuk diketahui juga, di Sumatera saat ini harga sawit sekitar 1.600 ya. Sekitar 1.600 itu sangat bagus. Harga 1.600 itu sangat bagus. Sebenarnya harga di atas 1.000 itu sudah sangat bagus bagi para petani dan pengusaha kelapa sawit. Asal jangan sampai di bawah 700 lah. 800 sampai 1.000 itu ya katakan harga pas-pasan. Kalau di atas 1.000, nah itu udah bagus bagi para petani. Tahun 2017 sampai 2018 itu saat-saat yang sangat mengerikan bagi para pengusaha dan petani sawit, karena harganya anjlok hingga mendekati 500 per kilogram. Saat ini sangat bagus harganya. Mudah-mudahan itu bisa bertahan, apalagi sejak Presiden Jokowi menetapkan solar itu kandungannya ada kelapa sawit sekitar 30%. Mudah-mudahan sesudah peningkatan ya otomatis berkurang ke ekspor CPO keluar. Kalau ekspornya berkurang keluar, itu pasti nanti harga CPO akan meningkat karena akan berebut CPO dari Indonesia. Rencana Presiden Jokowi akan kembali meningkatkan menjadi P50. P50 itu kandungan biosolarnya dari kelapa sawit itu nanti sekitar 50% biodiesel ya. Nah, bila ini bisa dicapai sekitar P50, artinya itu kebutuhan untuk BBM dari kelapa sawit itu akan makin tinggi. Dengan demikian,
CPO yang diekspor itu bisa berkurang di pasaran, dan itu akan terus-terusan meningkatkan harga kelapa sawit. Ini kabar baik bagi para petani kelapa sawit di Indonesia terutama ya. Ya, sepanjang mata memandang itu semua perkebunan kelapa sawit kiri dan kanan. Saat ini kita berada di kilometer 58. Kondisi tanggal 3 Februari 2021, jalan tol ini sangat-sangat sepi ya, pemirsa YouTube channel Thompson Sirus. Ini menandakan kepada kita bahwa memang aktivitas ekonomi karena COVID-19 masih betul-betul berdampak ya. Aktivitas pergerakan manusia dari satu daerah ke daerah yang lain masih terus-terusan itu jadi kendala. Protokol kesehatan yang ditetapkan setiap Pemda mempengaruhi aktivitas dari warga masyarakat yang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Mudah-mudahan COVID-19 bisa cepat berlalu agar aktivitas ekonomi kita semakin baik adanya. Ya, posisi kita ini persis kembali berada di jembatan ya. Jembatan artinya konstruksinya jembatan. Itu artinya di bawah itu lembah atau rawa ya. Lembah atau rawa. Salah satu cara untuk membuat rata ya konstruksinya jembatan. Ya, kecepatan kita rata-rata 100 km per jam ya. Sumber daya alam di daerah Riau ini sangat banyak, terutama yang berhubungan dengan minyak. Di sini sangat-sangat banyak minyak pengeboran dari dulu hingga sekarang. Tol Pekanbaru Dumai salah satu tol yang sangat-sangat cepat dibangun ya. Ini sekitar kurang lebih 4 tahun lah, tiga setengah lah, sama pembebasan lahan. Membebaskan lahan sepanjang 132 km itu bukan hal yang mudah. Tetapi karena jalan tol ini berada persis di antara perkebunan kelapa sawit, maka ini lebih mudah membebaskan lahannya karena dari beberapa perusahaan dengan luasan yang bagus itu bisa lebih cepat membebaskan lahan untuk jalan tol Pekdum. Pekdum itu singkatan dari Pekanbaru Dumai. Ya, jalan tol ini hampir diselang-selingi konstruksi jembatan dan yang biasa ya. Jadi tidak terlalu jauh sudah ketemu lagi konstruksi jembatan. Karena memang di Riau ini meski kelihatan seperti datar, geografisnya, topografinya sebenarnya berbukit-bukit. Ya, sebagai informasi, jalan lintas Sumatera bagian timur itu biasanya melalui kota mulai dari arah Bandar Lampung menuju arah kota Palembang
lalu nanti menuju arah Jambi, lalu menuju arah Pekanbaru, lalu menuju arah Duri, nanti lalu masuk ke Sumatera Utara ya. Nanti di sana ada Rantau Prapat, lalu arah ke Kisaran, menuju arah Tebing Tinggi, lalu ke arah Medan. Jalan tol lintas Sumatera juga nanti seperti itu, akan mendekati dan mengikuti lintas timur Sumatera. Lintas timur Sumatera sendiri itu lebih relatif agak rata jalannya dibanding kalau lintas barat ya. Kalau lintas barat itu lewat pegunungan-pegunungan, mulai dari Medan menuju arah Parapat, lalu nanti ke arah kawasan Danau Toba, lalu nanti ke arah pinggir bagian selatan lah, bagian selatan dari Sumatera, nanti lalu masuk ke arah Padang, lalu masuk ke arah Bengkulu, lalu ke Lampung. Jadi itu agak berbeda lajurnya. Ya, lintas tol Pekanbaru Dumai tanggal 3 Februari 2021 ini relatif hampir sepi banget ya. Baru ditemukan 1212 kendaraan di dalam. Mungkin karena di jalan utama juga lintas Sumatera bagian timur, jalanan tidak terlalu macet ya. Tidak terlalu macet. Untuk diketahui, harga jalan tol untuk golongan 1 dari Pekanbaru menuju arah Kota Dumai itu 98.000 lah kalau nggak salah. Jadi hampir 100.000, ya. Sepanjang 132, artinya itu sekitar 800 per kilometer. Bila melihat penghematan jalan dan waktu yang dilalui oleh jalan tol ini itu sangat seimbang dan relatif masih murah ya. Bila kita misalnya dibandingkan dengan kita melintasi jalan dari biasa, 6 jam perjalanan dihemat oleh jalan tol Pekanbaru Dumai. Itu sangat-sangat berarti bagi para pengemudi ya. Ya, pemirsa YouTube channel Thomson Sirus, jalan-jalan tol seperti ini dikebut oleh Presiden Jokowi tentu adalah untuk membuka titik-titik perekonomian baru, pusat-pusat perkembangan ekonomi baru, agar pemerataan terjadi di daerah terutama di Sumatera, di Kalimantan yang masih luas lahannya dibandingkan dengan Pulau Jawa yang relatif lahannya sudah terbatas tapi jumlah penduduk sangat banyak ya. Pulau Sumatera sendiri potensi sumber daya alamnya sangat banyak, terutama yang berhubungan dengan minyak, pertambangan, dan juga kesuburan tanah untuk daerah-daerah pertanian, terutama komoditas kelapa sawit ya, karet, juga tanaman-tanaman berbuah seperti buah durian, buah alpukat, dan lain-lain ya. Kopi juga sangat bagus di Sumatera, jadi kopi Sumatera itu sangat terkenal, terutama di daerah pegunungan-pegunungan yang memanjang di sepanjang Bukit Barisan, mulai dari arah utara hingga menuju arah timur. Ya, kita menuju kilometer 75 ya. Ini konstruksi di daerah ini kembali masuk di jembatan. Dan jembatan yang ini nih lumayan tinggi ya. Konstruksi yang di sini lumayan tinggi. Mungkin konstruksinya ini bisa sekitar
di atas 10 meter ini dari tanah yang normal. Nah, ini bila kita melihat pemandangan di sepanjang kiri kanan tol Pekanbaru Dumai, ini sangat-sangat indah, dihiasi oleh tanaman-tanaman sawit yang sangat rapi ya. Kita lihat di layar kaca, sangat-sangat bagus. Ya, kita di kilometer 76 ya, itu pintu tol Pinggir dan Duri ya, Duri, Kota Duri. Jadi Kota Duri itu berada di kilometer 76 dari jalan tol ini, pintu keluarnya. Untuk informasi, jalan tol Pekanbaru Dumai saat sepanjang 132 km bisa ditempuh antara 1 jam 20 menit hingga 1,5 jam. Yang biasanya itu ditempuh sekitar 7 hingga 8 jam. Jadi ada penghematan waktu sekitar 6 jam ya, pemirsa. Jadi bila Anda sedang berbisnis ke ke Kota Dumai, Anda bisa turun ya dari Pulau Jawa, Anda bisa turun di Kota Pekanbaru. Dari Kota Pekanbaru Anda hanya butuh dari bandara itu sekitar 2 jam sudah bisa mencapai Kota Dumai melalui pintu tol, lalu nanti keluar di daerah Kota Dumai lah. Ya, masih ada perbaikan-perbaikan ya, pemirsa YouTube channel Thomson Sirus. Ya biasalah, ini masih baru tahap-tahap baru operasional. Pasti ada kerusakan-kerusakan di awal. Mereka tes sekitar 2-3 bulan, hasilnya kelihatan. Jadi sepanjang ratusan kilometer ini, mulai dari arah Pekanbaru hingga ke Kota Dumai nanti, di kiri kanan ini itu semua kelapa sawit ya. Bayangkan tuh berapa banyak kelapa sawit. Demikian juga kalau kita melintas sepanjang hampir semua provinsi di Sumatera, kelapa sawit ya, didominasi kelapa sawit. Mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, bahkan ke Sumatera Barat itu juga, meski itu di sekitar pegunungan, di kelapa sawit juga sudah ada di daerah itu, Sumatera Barat. Lalu masuk ke arah Jambi, di Jambi apalagi itu hampir kelapa sawit semua itu. Lalu masuk Bengkulu juga. Lalu masuk Sumatera Selatan apalagi, Sumatera Selatan juga luas kelapa sawitnya. Di Lampung, nanti keluar di Lampung itu semua. Jadi semua Sumatera itu hampir dipenuhi oleh tanaman kelapa sawit. Karena luasnya tanaman kelapa sawit di daerah Sumatera, maka otomatis komoditi tanaman yang lain itu berkurang. Karena jauh lebih menguntungkan bertanam sawit dibandingkan tanaman-tanaman yang lainnya. Ya, di kilometer 82 itu ada rest area. Kilometer 82 ada rest area, tetapi itu baru
baru rest area yang sifatnya untuk beristirahat, minum dan makan seadanya. Belum ada di sana itu pom bensin, belum ada di sana itu tempat-tempat musola atau masjid, belum ada ya. Ya pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, karena jalan tol ini hampir sama aja semua itunya, kondisinya. Yang pasti jalan tol lintas Sumatera sudah banyak titik-titik yang sudah beroperasi. Salah satunya yang sedang saya sorot ini adalah tol Pekanbaru menuju Kota Dumai sepanjang 132 km. Ya, nanti kalau saya melintasi tol-tol yang lain akan kita liput ya. Jadi para pemirsa YouTube channel Thompson Sirus yang sudah lama tidak saya laporkan tentang perkembangan dari jalan tol, ini adalah tol Pekanbaru Dumai. Mudah-mudahan bisa memberikan wacana dan pengetahuan dan penglihatan yang langsung Anda temui di YouTube channel Thompson Sirus. Oke, dari tol Pekanbaru Dumai, YouTube channel Thompson Sirus melaporkan bagi Anda. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe ya, subscribe YouTube channel Thompson Sirus. Oke, tetap semangat Indonesia, mari kita kerja keras dan noras.